Di sini saya akan mereview buku Bapak Arthur Jefferson Maya dengan judul Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Di sini saya akan membawa topik dengan judul subbab Anomali di Asia Tenggara Daratan. Anomali keamanan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki konflik dan ketegangan keamanan sangat tinggi tidak terlepas dari keterlibatan negara-negara eksternal, kekuatan intrusif dalam kerangka hukum internasional dan dilakukan baik secara multilateral maupun bilateral. Intervensi militer dan investasi ekonomi telah menyumbang pada tidak terjadinya perang di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan sistem intrusif memberikan dampak positif dan secara signifikan berimplikasi pada 3 variabel penting, yakni level kekuatan, kohesi, dan struktur hubungan. Variabel-variabel ini yang menimbulkan keseimbangan kekuatan, baik militer maupun ekonomi, sehingga menciptakan keamanan. Keamanan Asia Tenggara Daratan tidak terlepas dengan keamanan di Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara Maritim. Kekuatan intrusif Amerika Serikat dan Australia di Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara Maritim berpengaruh bagi negara Asia Tenggara Daratan, seperti Vietnam dan Thailand. Tipe bantuan militer dan keterlibatan kekuatan intrusif telah mempengaruhi struktur hubungan di Asia Tenggara Daratan. Jika diperhatikan keamanan yang diakibatkan kekuatan intrusif di Asia Tenggara Daratan berimplikasi pada level kekuatan militer Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kamboja hanya mengalami peningkatan anggaran sedikit saja pada tahun 2014, sedangkan Laos tidak meningkatkan anggaran pertahanannya. Sejarah mencatat kedekatan hubungan Cina dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar pada masa lalu. Kedekatan itu juga yang terus dipertahankan Cina dengan banyak menawarkan kerjasama di bidang ekonomi kepada ketiga negara tersebut. Pendekatan dilakukan Cina dengan cara bilateral maupun multilateral, antara lain forum negara-negara di sekitar Sungai Mekong. Selain dengan ketiga negara itu, Cina pun cukup aktif memperkuat hubungan bilateral dengan Thailand dan Vietnam. Bagi negara-negara mitra ASEAN, khususnya negara-negara barat, terjalinnya hubungan negara-negara Asia Tenggara Daratan dengan Cina tentu mengkhawatirkan karena dapat menurunkan pamor Amerika Serikat di kawasan ini. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan global yang strategis, dengan lebih dari 30% perdagangan dunia melewati kawasan ini. Meskipun Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar tidak berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, stabilitas di perairan ini sangat memengaruhi ekonomi mereka. Thailand sebagai pusat manufaktur di Asia Tenggara bergantung pada akses bebas di Laut Cina Selatan untuk mengekspor barang-barangnya. Namun, ketegangan di kawasan ini dapat mengganggu jalur perdagangan. Kamboja berada dalam posisi anomali. Di satu sisi, negara ini mendukung Cina secara politis, bahkan menerima investasi besar dari Belt and Road Initiative atau BRI. Namun di sisi lain, Kamboja tetap rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi regional yang dipicu oleh konflik Laut Cina Selatan. Dalam forum kerjasama moneter subkawasan Sungai Mekong Raya, perwakilan Cina, Thailand, Laos, dan Myanmar secara rutin mengadakan diskusi mengenai kerjasama moneter. Forum ini akan digelar setiap tahun terkait dengan tujuan untuk menyediakan platform bagi kerjasama moneter. Negara-negara yang dialiri Sungai Mekong meyakini bahwa mekanisme tersebut akan membawa manfaat nyata bagi rakyat mereka. Selain berimplikasi pada kerjasama antar Cina dan ASEAN, hubungan kerjasama ini akan menciptakan ikatan negara-negara yang terlibat dengan Cina dan keseimbangan kekuatan dengan pihak lain, sehingga menimbulkan keamanan kawasan Asia Tenggara Daratan.
Hal lain yang juga menarik tentang kekuatan intrusif Cina di Asia Tenggara daratan adalah kerjasama Cina dengan Myanmar. Sekalipun Myanmar memiliki konflik internal, namun kerjasama kedua negara tidak terganggu. Pertemuan kepentingan kedua negara tampak dalam bidang ekonomi, termasuk pembangunan pipa minyak dari Myanmar ke Cina. Myanmar memiliki nilai geopolitik strategis yang menguntungkan Cina agar pengiriman minyak dari Timur Tengah melewati jalur laut yang lebih cepat. Myanmar bernilai strategis bagi Cina karena dapat memberikan rute transportasi energi yang lebih singkat melalui perjalanan darat. Di samping melalui jalur konvensional pelayaran dunia, Myanmar akan menjadi jalur penghubung yang sangat penting antara Cina dan negara-negara yang kaya energi. Implikasi yang ditimbulkan dari kekuatan intrusif ini adalah peningkatan kekuatan ekonomi Myanmar yang memiliki pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi hingga 8,5%. Perdagangan kedua negara meningkat sebesar 52,3% menjadi $4. Implikasi kekuatan intrusif pada level kekuatan ekonomi juga mewarnai Asia Tenggara daratan. Hal ini didasarkan pada kerjasama dengan negara-negara eksternal yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Cina dan Amerika Serikat dalam kerangka investasi ekonomi dan perdagangan. Implikasi kekuatan intrusif ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kawasan. Kembali menurut Cantori dan Spiegel, salah satu faktor yang merupakan dampak sistem intrusif yang signifikan adalah level material. Jika dihubungkan dengan tujuan sistem intrusif dalam kerangka investasi ekonomi ACFTA, APP, dan TPP juga pada investasi dan dagangan Cina Myanmar seperti telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diargumenkan bahwa salah satu penyumbang peningkatan kekuatan ekonomi ADB adalah sistem intrusif. Kekuatan intrusif Cina dalam kerangka multilateral APP dan ACFTA telah memberikan implikasi bagi negara-negara Asia Tenggara daratan, khususnya Myanmar, Kamboja, dan Laos. Sekalipun level kekuatan militer negara-negara ini di bawah negara-negara lain, namun pertumbuhan PDB mereka melampaui negara-negara tetangganya. Secara keseluruhan, negara-negara Asia Tenggara daratan mengalami peningkatan PDB dalam kurun waktu 2015 sampai 2014. Ini menunjukkan bahwa tanpa mengabaikan faktor lain, kekuatan intrusif Cina dapat menyumbangi kekuatan intrusif Amerika Serikat dan Australia di Asia Tenggara. Pertumbuhan tingkat PDB ADB dipengaruhi oleh kekuatan intrusif Cina dalam pengaturan ACFTA, yang antara lain bertujuan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari anggota-anggota baru ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota. Tujuan tersebut memastikan bahwa salah satu orientasi perdagangan dan investasi ekonomi China dalam kerangka ACFTA difokuskan pada ADB. Perubahan struktur hubungan di Asia Tenggara daratan tampak dengan kehadiran China di kawasan. Negara-negara Asia Tenggara daratan sebagian besar telah membuka diri bagi China, sehingga struktur hubungan yang awalnya hanya dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan sekutunya menjadi lebih berwarna dengan kehadiran China. Cantori dan Spiegel mengatakan bahwa active analysis of the risk dependent upon the enforcement of intrusive power projects. External power impact and image at times determine the structure of relations within a subordinate system. China telah memberikan kontribusi terhadap gejolak konflik di Asia Tenggara melalui bantuan konseptual dan praktis dalam kerjasama ekonomi dengan ASEAN. Pengaruh besar dari kekuatan intrusif pada struktur hubungan di Asia Tenggara ini juga ditunjukkan dengan keterlibatan Amerika Serikat, China, dan Australia dalam berbagai perundingan
yang diadakan guna menyelesaikan konflik regional. Anomali keamanan di kawasan Asia Tenggara banyak motif, tetapi tidak terjadi perang muncul karena keterlibatan kekuatan intrusif Amerika Serikat, China, dan Australia dalam kasus konflik di Laut Cina Selatan, serta pengaturan politik, ekonomi, dan pertahanan Asia Tenggara Maritim dan Asia Tenggara Daratan. Sistem intrusif ini telah berimplikasi pada level kekuatan, posisi, serta struktur hubungan di kawasan yang dapat dilihat dari penolakan anggaran, pertunjukan kekuatan, peningkatan alutsista, dan pertumbuhan ekonomi setiap negara di kawasan. Semua implikasi tersebut telah menimbulkan deterrence dan keseimbangan kekuatan atau dalam kawasan Asia Tenggara. Keseimbangan kekuatan ini pada gilirannya akan menciptakan keamanan di Asia Tenggara, yakni situasi tanpa perang antar negara. Dengan kata lain, sistem intrusif di Asia Tenggara berdampak positif berupa stabilitas kawasan. Selain alasan-alasan yang lahir dari pendekatan sistem intrusif, diskursus dan representasi kedaulatan menjadi akar konflik antar negara. Datanya hampir sama, bahwa banyak sekali sumber daya ekonomi di Laut Cina Selatan karena orang pulau-pulau sana. Kemudian lagi kita lihat Amerika bagaimana. Nah, Amerika itu yang ketiga, dia tidak tinggal diam. Indonesia ini seperti gadis cantik, cantik, orang cantik, cantik, apa tuh? I love you, saya suka kamu. Tapi kalau you cantik, apa tuh? Jadi kalau cantik itu artinya melihat itu langsung melotot gitu.